kasih. Terima kasih Bu Yuce, Ibu Regina, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Suster-suster, rohaniwan. Kita pada malam sebelum Trihari Suci. Karena itu saya ingin membawa renungan dengan judul Allah disalib di kayu salib. Bagi umat Kristiani, salib sudah biasa. Yesus disalib. Bukan hanya dalam gereja-gereja ada salib. Di depan gereja, di atas gereja, di kelas-kelas sekolah Kristiani, di rumah-rumah kita ada salib. Padahal salib, Yesus disalib, sebenarnya gambar yang mengerikan. Seorang laki-laki telanjang dipaku ke suatu kayu silang menunggu kematiannya. Yesuit misionaris Katolik pertama yang di abad ke-16 berhasil masuk ke Cina dan mempermaklumkan Injil. Di antaranya Matteo Ricci, yang bahkan di Cina komunis sekarang dihormati. Sampai sekarang tidak berani memasang salib di luar gereja-gereja karena mereka merasa bahwa bagi orang yang tidak beriman Kristiani, patung atau gambar sesosok manusia yang dipaku ke suatu kayu akan memberikan sandungan mendalam. Bukan hanya Yesuit. Selama beratus-ratus tahun, gereja memang tidak mengenal gambar atau patung salib. Gambar salib pertama muncul di abad ke-5 Masehi. Sesudah hukuman penyaliban di Kekaisaran Romawi dihapus. Bisa dimengerti. Pada waktu hukuman mati masih dilaksanakan, dan orang tahu betapa mengerikan hukuman itu, mereka tidak sampai hati melukiskan Yesus disalib. Hukuman mati termasuk hukuman paling mengerikan, paling brutal yang dirancang manusia. Orang ditelanjangi, lalu dipaku pada tiang kayu seperti sepotong kayu. Kemudian tiang kayu didirikan. Yang bergantung di kayu salib tidak bisa apa-apa. Amat sakit, bergerak saja tidak bisa, telanjang, menjadi objek tidak berdaya, mengelus bagian tubuh yang sakit saja tak bisa. Dan ia menderita sakit amat sangat keras, luar biasa, sampai akhirnya ia mati. Di salib-salib Kristen pertama, dalam gaya Yunani Konstantinopel, kengerian salib justru masih ditutup-tutup. Jadi itu di abad ke-5, abad ke-6. Yesus dilukiskan berpakaian sebagai raja kemuliaan yang membuka tangannya untuk merangkul kita. Salib sebagai tanda kemenangan. Sosok Yesus disalib sebagai Kristus Pantokrator, Kristus penguasa alam semesta. Baru sesudah lebih dari 1000 tahun di abad pertengahan, dalam spiritualitas baru, Santo Fransiskus dari Assisi mulai dilukiskan dan diukir salib-salib
dengan Yesus yang realistik, yang memperlihatkan Yesus telanjang, terpaku dalam penderitaan luar biasa, yang sampai sekarang menjadi simbol, hampir mau dikatakan rutin Kristianitas. Paulus menulis, bagi orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan bagi orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Apakah kita para pengikut Yesus sudah terlalu membiasakan diri dengan salib? Dengan suatu gambar yang andai kata tidak ada kaitan dengan kepercayaan kita, sudah pasti tidak akan kita pasang di rumah kita atau di sekolah. Jangan-jangan anak-anak melihat manusia diperlakukan seperti itu. Padahal kita percaya bahwa yang disalib bukan sekedar seorang suci yang dibunuh oleh orang-orang jahat, melainkan bahwa itu Tuhan, ya Allah pencipta alam raya, Allah yang maha kuasa. Berita bahwa Allah mati dipaku oleh manusia di salib adalah inti keyakinan, inti kepercayaan kita. Kok bisa? Adalah Paulus yang tegas-tegas mengatakannya. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan bagi orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmah Allah. Sekali lagi, kok bisa? Betul sekali yang ditulis Paulus. Kalau orang yang tak menjadi besar dalam iman Kristiani, jadi orang-orang bukan Yahudi, mendengar bahwa kami percaya pada Allah, Allah penyelamatkan, bahwa menyelamatkan manusia dengan membiarkan diri dipaku, di palang kayu. Dia hanya akan geleng-geleng kepala. Bagi yang percaya pada Allah di luar iman Kristiani, jadi mereka yang percaya bahwa Allah adalah yang di seberang, pencipta langit dan bumi, penguasa segala-galanya. Masa Allah itu bisa menjadi seorang manusia yang akhirnya dibunuh secara kejam? Bagi orang Yahudi, dan barangkali juga bagi teman-teman Muslim, Allah dipaku di kayu salib merupakan batu sandungan. Bahkan kalau bukan hujatan. Masa Allah yang Maha Kuasa membiarkan diri disalib? Pada orang Yahudi masih ditambah bahwa seperti ditulis Paulus dalam surat kepada umat di Galatia, mati di kayu salib adalah tanda bahwa dia dikutuk oleh Allah. Allah beserta kita. Bagi mereka yang melihat Yesus sebagai yang dari Allah, ya kita. Kematian Yesus disalib hanyalah puncak dari apa yang mulai lebih dari 30 tahun sebelumnya di kota kecil Nazaret. Yaitu bahwa dalam rahim seorang perawan mulai hidup janin manusia yang oleh malaikat dinamakan Immanuel. Allah
beserta kita. Anak yang ada dalam kandungannya, dalam kandungan Maria, adalah dari Roh Kudus. Itulah yang kita ucapkan dalam kredo setiap hari Minggu, bahwa yang dikandung oleh Brava Maria adalah putra Allah, Allah sendiri. Siapakah Yesus itu? Mari kita sedikit mengikuti pertanyaan ini. Murid-muridnya, yang pertama mengikutinya adalah murid Yohanes Pembaptis, hanya merasakan ada keselamatan dan kebenaran mengalir dari Yesus. Mengikuti Yesus berarti mengikuti di jalan di mana segala-galanya menjadi baik. Orang-orang merasakan bahwa dengan Yesus ada keselamatan masuk di antara mereka. Ditulis, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan baik segala-galanya. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Dan Yesus bicara dengan wibawa. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tentang Allah, Yesus bicara seperti orang yang tahu. Ia berani menyebut Allah Bapa dan bahkan mengajak para murid agar berdoa kepada Bapa kami di surga. Secara rutin, Yesus bicara seakan-akan ia memiliki wewenang Allah sendiri. Dalam khotbah di gunung, 6 kali Yesus melawankan maklumatnya sendiri terhadap apa yang difirmankan dalam Taurat, padahal Taurat merupakan hukum Allah bagi Israel. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, tetapi aku berkatamu kepadamu 6 kali. Sulit dibantah bahwa Yesus di sini menempatkan diri sederajat dengan Allah pemberi Taurat. Kalaupun nabi-nabi bicara atas nama Allah, maka sebaliknya Yesus bicara atas namanya sendiri. Yesus sendiri memberikan petunjuk. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah datang dalam Yesus sendiri. Karena dalam Yesus, Allah sendiri memasuki dunia. Yang amat mencolok. Menurut 4 Injil, apa yang akhirnya menentukan bagi keselamatan seseorang adalah sikap yang diambil terhadap Yesus. Mengikuti Yesus itulah jalan keselamatan. Para murid harus mengakui dan bukan menyangkal Yesus. Mereka harus memikul salib mereka dan mengikuti Yesus. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nabi atau guru rohani mana yang akan berani mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Para nabi wajar mengantar para pendengar kepada Allah dan tidak pernah kepada diri mereka sendiri. Para murid mulai menyadari
Yesus adalah yang dari Allah. Dalam Yesus, Allah sendiri ada bersama mereka. Mereka yang bertemu dengan Yesus mengalami bahwa mereka diselamatkan oleh Allah. Namun ada yang membingungkan para murid Yesus. Sesudah Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias. Saya kutip, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Masa yang diharapkan membebaskan Israel malah akan dibunuh? Kekagetan mereka di ungkapan Petrus yang saya kutip menegur Yesus. Hal itu sekali-sekali tak menimpa engkau. Tetapi Petrus salah benar. Yesus menjawab dengan teguran paling keras yang pernah diucapkannya. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita tahu perjalanan ke Yerusalem dan apa yang dialami Yesus di situ adalah kisah inti seluruh 4 Injil. Yesus ke Yerusalem. Ia disambut dengan gembira oleh massa yang mengharapkan bahwa Yesus akan mempermaklumkan kerajaan Israel baru. Tetapi yang terjadi adalah lain. Yesus ditangkap, diadili, disiksa, diserahkan kepada penguasa Romawi, dihukum mati di kayu salib. Bagi para murid, kematian Yesus merupakan krisis total. Seperti diungkapkan 2 murid kepada Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, dan sekarang sudah hari yang ketiga. Yesus sebagai satu lagi nabi yang gagal. Seharusnya mereka tahu. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ia akan diserahkan kepada para pemimpin Israel. Harus menderita dan akhirnya mati. Pertama kali sesudah Yesus turun dari Gunung Tabor, di mana ia dimuliakan oleh Bapa. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dari yang dikatakan Yesus, mestinya para murid mengerti bahwa apa yang terjadi di Yerusalem tak mungkin hanya merupakan kegagalan. Dan bahwa apa yang bersedia dialami Yesus di Yerusalem berkaitan dengan dosa-dosa dunia. Yesus mengatakan, Putra Manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Yesus mati di salib untuk menebus kita dari dosa. Namun kita jangan salah faham. Kadang-kadang penebusan dijelaskan seakan-akan kalau dosa-dosa kita mau diampuni, kita perlu membayar denda. Yang tentu kita tak bisa, karena yang dihina oleh dosa kita adalah Allah.
dan membayar denda pada yang tak terhingga kita tidak pernah sanggup. Yang dapat membayar denda kepada yang tak terhingga, begitu teori yang dipengaruhi oleh Santo Anselmus dari Canterbury, hanya yang tak terhingga sendiri. Maka putra Allah menjadi manusia dan mati di kayu salib agar hutang denda di atas dosa-dosa kita ditebus. Namun, bukan pembayaran dalam arti ini yang dimaksud Yesus. Pengampunan dosa bukan semacam tukar-menukar, di mana ada denda yang ditagih. Seakan-akan Allah Bapa menagih denda supaya tidak menghukum. Dosa merupakan penghinaan terhadap Tuhan yang termuat dalam setiap sikap yang buruk, picik, tertutup, keras, jahat terhadap sesama. Dosa itu bukan sesuatu yang perlu dibayar suatu denda. Yang luar biasa adalah bahwa dosa dapat diampuni. Yesus datang agar kita tahu dan percaya bahwa Allah bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Tentu asal kita menyesal. Yesus datang untuk mencari domba-domba sesat. Ya justru memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita berarti karena Yesus datang, kita dapat bertobat dan selamat. Sampai mati di salib. Maka kita bertanya, dalam arti apa Yesus memberikan diri sebagai uang tebusan bagi dosa-dosa kita? Yang dialami para murid, kekuasaan dosa dipatahkan karena dengan Yesus kerajaan Allah mulai datang. Dunia dibiarkan sendirian semakin tenggelam dalam kejahatan dan dosa. Tetapi dengan kedatangan Yesus menjadi jelas dunia tidak dibiarkan tenggelam. Dengan Yesus Allah mulai merajai lagi di antara kita. Kerajaan Allah itu bukan dalam arti suatu kerajaan politik. Para murid butuh lama sampai memahami hal itu. Melainkan kerajaan kasih Allah dalam hati manusia. Dalam Yesus kita melihat kekuatan Allah yang menyembuhkan, mempertobatkan, mematahkan kekuatan dosa. Kerajaan Allah adalah kemenangan kasih dalam ketaatan pada Allah. Dan itu berarti segala-galanya akan menjadi baik. Bahwa kita boleh percaya bahwa segala-galanya akan menjadi baik. Untuk membuktikan itu, Yesus mati di kayu salib. Di salib, Yesus mengalami kejahatan manusia. Ia dihina, difitnah, disiksa, dipaku ke sebuah tiang kayu, dan akhirnya mati dan dikubur. Yesus mengalami segala hal mengerikan yang dapat dialami oleh manusia. Termasuk bahwa ia sepertinya bahkan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Terikan Yesus di salib. Dan dalam situasi kelemahan, ketakberdayaan, tersiksa ekstrem, menghadapi kematian, Yesus menunjukkan bahwa ia tetap tidak memberikan ruang kepada kebencian dan rasa dendam, melainkan pada kasih. Dari salib, Yesus berdoa,
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan meskipun merasa ditinggalkan oleh Bapa di surga, ia tetap meletakkan diri ke dalam tangannya. Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan rohku. Di puncak atau di dasar jurang kehancuran, Yesus memaafkan mereka yang menyalibkannya. Dan meski ia merasa ditinggalkan Bapa, ia menyerahkan diri ke dalam tangan Bapa. Di saat ia kelihatan sudah hancur total, ada yang tidak hancur. Kasih Yesus dan ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Bapanya di surga. Dalam situasi di mana kebencian dan keyakinan bahwa Allah sudah meninggalkannya kelihatan menang, Yesus tetap penuh kasih dan kepercayaan kepada Allah yang dirasakan jauh. Maka justru disalib, dan hanya disalib, kekuasaan dosa dipatahkan. Dengan mati di kayu salib, Yesus memberi kesaksian final bahwa Allah Bapa boleh dipercayai, bahwa yang akan menang adalah kasih dan bukan kebencian. Salib adalah bukti datangnya kerajaan Allah. Kemenangan kepercayaan kepada Allah dan kasih menjadi nyata dalam kebangkitan Yesus. Bagi mereka yang membuka hati kepada Roh Allah dan bersedia mengikuti Yesus, kekuatan kerajaan Allah dialami. Dalam segala kengerian yang barangkali mereka alami, mereka tahu bahwa bersama Yesus mereka sudah selamat. Kita boleh percaya kepada Allah dan kita justru kuat karena kasih. Hal mana tentu tidak dapat lain karena itu ditulis Yohanes dalam suratnya, Allah adalah kasih. Allah dalam solidaritas dengan kita. Allah dipaku di kayu salib. Bagi orang-orang Yahudi batu santungan, dan bagi orang bukan Yahudi kebodohan. Tetapi bayangkan tak ada Allah, umpamanya tak ada Allah di kayu salib. Allah dianggap jauh di atas, dari atas memandang dunia yang penuh sengsara, kejahatan, rasa putus asa, penuh dengan korban-korban, masa. Tetapi dalam Yesus, Allah menjadi seorang dari kita. Ia menyertai kita. Ia bersedia mengalami apa yang dialami manusia. Bukan segi-segi madu kehidupan, melainkan ia merasakan hal-hal manusiawi sampai ke situasi yang paling mengerikan. Di mana manusia miskin tak berdaya dan malah diancam oleh para penguasa, ditolak tanpa alasan, dibenci, difitnah, akhirnya ditangkap, dipukul, disiksa, dihukum mati dalam sebuah proses yang jelas tidak adil, ditertawakan secara kejam dengan mahkota duri, dipaku di kayu salib, dibiarkan mati dalam ketersiksaan luar biasa. Dalam Yesus, Allah menjadi solider dengan kita justru dalam situasi-situasi kita yang paling mengerikan. Allah menunjukkan bahwa ia tahu apa yang kita alami.
karena ia sendiri bersedia mengalaminya. Seperti yang ditulis Paulus, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam surah kepada orang Ibrani ditulis, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam Kristus, Allah menjadi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Jadi Allah justru dapat dipercayai karena Allah yang kita percayai bukannya kuasa yang dari surga tenang-tenang memandang kita dengan menunjuk pada surga di mana segala penderitaan bisa dilupakan. Filosof Max Horkheimer akan mengatakan, itu kebahagiaan di atas punggung para korban. Bukan. Melainkan Allah yang kita percayai. Allah yang kita kenali dalam Yesus. Mengalami nasib manusia. Menjadi sama dengan kita manusia. Sampai ke kematian. Melihat Yesus di kayu salib, kita dapat percaya yang ditulis dalam kitab Wahyu, bahwa pada akhir zaman Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mengapa di alam raya ciptaan Allah ada begitu banyak penderitaan? Kita tidak tahu. 9 tahun lalu, Paus Fransiskus di Manila ditanyai oleh seorang anak perempuan kecil yang menangis. Anak yang pernah dibuang menjadi anak jalanan, akhirnya ditampung oleh suatu komunitas gerejani. Anak kecil bertanya pada Paus Fransiskus, mengapa Allah mengizinkan anak-anak menjadi pelacur? Fransiskus amat terharu, merangkul anak itu dan menjawab spontan dalam bahasa Spanyol. Dia satu-satunya mengajukan pertanyaan padanya, tak ada jawaban. Paus Fransiskus mengaku tidak punya jawaban. Jawaban mengapa penderitaan seperti itu diizinkan Tuhan. Paus Fransiskus hanya dapat merangkul anak itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, Allah memang tidak memberi jawaban teoritis atas pertanyaan tentang penderitaan. Jawabannya adalah, aku besertamu. Dalam Yesus, Allah mengalami segala nasib buruk yang bisa dialami manusia. Maka kita boleh percaya, mengikuti Yesus, kita akan selamat. Jadi kita boleh percaya pada Allah. Dan kita boleh yakin
bahwa kasihlah jawaban atas segala hal yang bisa kita alami. Kasih. Salib adalah bukti solidaritas Allah dengan kita. Ya bukan Allah yang dari atas dengan tenang memandang apa yang kita alami. Ya bersedia mengalaminya sendiri. Baru dengan Yesus, Allah menjadi kredibel. Di sini barangkali sebuah catatan ada pada tempatnya. Kita harus betul-betul menerima yang ditulis Paulus. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jangan dikira bahwa Yesus seakan-akan setiap saat bisa membuka siapa dia sebenarnya. Dan sebagai yang maha kuasa mengakhiri semuanya itu waktu dia berjalan di Galilea. Bukan. Dalam Yesus Allah mengosongkan diri menjadi tidak berdaya. Sampai bisa dibunuh, disalib. Sedemikian rupa hingga ia merasa seperti ditinggalkan oleh Allah sendiri. Ia betul-betul lemah, tak berdaya seperti kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah dipaku di kayu salib. Itulah yang kita percayai. Kita, para pengikut Yesus. Justru karena Allah menjadi solider dengan kita, karena ia bersedia menanggung segala nasib, beban, dan ketakberdayaan kita, kita boleh percaya kepadanya. Percaya bahwa ia mencintai kita. Percaya bahwa segala-galanya menjadi baik. Percaya bahwa bersama Allah segala kekuatan kejahatan sudah dipatahkan. Bagi kita yang mata imannya terbuka bagi Yesus, Yesus, Immanuel, Allah beserta kita, Yesus yang dipaku di kayu salib. Yesus itu dasar harapan akan kasih ilahi. Di dalamnya segala-galanya akan menjadi baik. Kristus Allah disalib adalah, saya kutip Santo Paulus, kekuatan Allah dan hikmah Allah. Terima kasih. Terima kasih Romo Magnis untuk renungan yang pada malam hari ini sangat-sangat dalam ya Romo. Izinkan saya memberikan kesimpulan. Seperti yang Romo katakan tadi, Rasul Paulus mengatakan, bagi orang-orang Yahudi salib adalah batu sandungan. Dan bagi orang-orang yang bukan Yahudi, salib adalah suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Yesus adalah benar-benar 100% manusia, sehingga dia merasakan semua penderitaan kita. Yang paling hebat dari penderitaan itu adalah kematian, salib kehinaan. Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Seperti Romo katakan tadi, dia bukan Allah yang hanya memandang dari atas, tapi dia menyertai pergumulan, dia menyertai penderitaan, kesakitan kita, kepahitan kita. Oleh karena itu, ia adalah Allah yang dapat kita percayai. Ia Allah yang kredibel. Dia Allah yang konsisten dan komitmennya tinggi. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Kita dapat percaya penuh kepada Allah sebab dia
telah rela mati dipaku di kayu salib. Dan mengapa Yesus harus mati dipaku di kayu salib? Karena hanya hukuman mati melalui penyalipan yang secara sempurna dapat menggambarkan begitu banyak hal yang diperlukan untuk membayar lunas tuntutan hutang-hutang dosa dan segala kengeriannya. Tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dosa tidak dapat diampuni sampai ada seseorang yang tidak berdosa, yang mencurahkan darahnya untuk mengampuni dan menutupi pelanggaran orang yang berdosa. Yesus menderita kesakitan fisik, diludahi, dihina, dicambuk, dipakaikan mahkota duri di kepalanya, dilepaskan pakaiannya, dipaku, ditusuk lambungnya. Ditambah lagi rasa sakit emosionalnya karena ditolak, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya, terlebih ditinggalkan oleh Allah Bapa. Yesus yang telah dipaku di salib, Ia mau kita hidup untuk kebenaran. Penyalipan menunjukkan kengerian, kehinaan, dan kejijikan. Maka semua dosa, setiap dosa, bahkan dosa-dosa kecil sekalipun, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua. Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih dalam hati manusia. Dalam Yesus kita melihat kekuatan Allah yang menyembuhkan, mempertobatkan, mematahkan kekuatan dosa. Kerajaan Allah adalah kemenangan kasih. Maka segala-galanya akan menjadi baik. Dia Immanuel, Allah beserta kita dalam keadaan apapun. Saat ini kita yang telah percaya kepada karya penyelamatan Kristus, mari kita makin menyadari betapa memalukan dan hinanya dosa. Dan kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat menang dalam perjuangan melawan dosa. Dan saat kita memandang salib, dia bukan hanya sekedar simbol. Ada kasih yang sangat besar di sana. Dan oleh bilur-bilur luka Yesus yang dipaku di salib, dia akan menyembuhkan luka-luka kita. Salibnya teramat mulia. Dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus. Bapak Ibu, ada waktu bagi kita untuk sharing iman.